Ye, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena ini sudah jam 7:05, kita mulai saja, nggih. Nanti kalau ada yang baru menyusul, nggih, bisa langsung masuk, bisa langsung bergabung. Seperti biasanya, untuk untuk PA dengan Zoom, maka semuanya dimohon untuk menonaktifkan audio atau suaranya. Lalu nanti untuk videonya kalau bisa dibuka, nggih, malah dibuka saja supaya bisa saling melihat wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya jemaat GKJ Semarang Barat. Seperti Bu Kris ini kelihatannya dandan sudah dari tadi siang kayaknya ini. Oke. Lalu saya informasikan nanti urutannya. Mas, error ini. Urut-urut apa ya istilahnya, mungkin tata ibadahnya atau urutannya nanti akan dibuka. Saya buka dulu dalam doa, lalu kemudian pujian pertama dari PKJ 46 bait pertama dan kedua nanti akan dipandu oleh keluarga Pak Chandra atau keluarga Bu Yulia. Jadi nanti ketika pujian diharapkan semuanya juga tetap di off-kan audionya, yang dibuka hanya yang di keluarga Bu Yulia. Lalu setelah pujian itu nanti kita akan bersama mendengarkan penjelasan bahan. Lalu setelah itu kita akan memuji Tuhan lagi dari KPJ 126. Lalu bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir diakhiri dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta Bambang Irianto. Begitu nggih Ibu Bapak dan Saudara semuanya. Untuk itu mari kita bersama mulai PA malam hari ini, baik yang mengikuti dari Zoom ataupun yang mengikuti dari YouTube. Mari kita bersama-sama awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk bersama-sama berkumpul secara virtual untuk melaksanakan PA. Secara khusus malam ini kami akan belajar dari bahan dasar masa Paskah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi materi malam ini, terlebih Tuhan kiranya memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian pula ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Irianto yang akan menyampaikan materi. Tuhan kiranya kuasai dengan hikmat sehingga dapat menyampaikan semuanya dengan seturut kehendak Tuhan. Demikian pula petugas yang lain untuk keluarga Ibu Yulia yang akan menjadi pemandu pujian di PA malam ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami menggunakan media Zoom dan YouTube ini, kiranya Tuhan berkarya di dalam PA kami, PA GKJ Semarang Barat pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Monggo kami persilahkan keluarga Bu Yulia untuk memulai pujian yang pertama.
Untuk selanjutnya, kami persilahkan Pak Pendeta Bambang untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk kepada materi, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Malam ini bersama-sama kami dapat berkumpul untuk melaksanakan PA, walaupun melalui Zoom, tetapi kami bersyukur karena kesempatan boleh kami dapat. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan, terangilah hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan boleh taat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sendiri, Tuhan sucikan dan kuduskan, layakkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dari awal sampai akhir, pemberitaan firman-Mu ini kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara secara khusus, yaitu tentang penjelasan tema, ya, bahan dasar untuk masa Paskah tahun 2021. Dan tema yang diambil adalah menjadi manusia Paskah. Ini memang tema yang agak aneh, menjadi manusia Paskah. Ini memang perlu ada penjelasan apa yang dimaksud dengan manusia Paskah itu. Nah, baik, kita akan masuk dalam tema ini, dan tema ini memang diangkat dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan diharapkan memang melalui tema ini, masa Paskah itu betul-betul memberi semangat, memberi pencerahan, dan memberikan jalan keluar. Bagaimana seharusnya kita orang percaya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, melalui masa Paskah ini, jadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita diajak untuk tetap memiliki harapan. Kita diajak memiliki kembali harapan yang mungkin selama kondisi pandemi ini mengalami degradasi harapan. Mungkin kita sudah mulai capek, mulai lelah, mulai takut, mulai khawatir tentang kondisi yang sepertinya tidak menurun tetapi meningkat, bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah.
Bahkan situasi kondisi sekarang terus menjadi sangat merah dan bisa-bisa menjadi hitam itu nantinya. Nah, dalam situasi semacam inilah masa Paskah ini diharapkan memberikan jalan keluar, memberikan inspirasi, semangat bagi kita untuk bisa memahami peristiwa ini dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang disebut menjadi manusia Paskah. Artinya menjadi orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang tidak mudah putus asa ketika harus menghadapi situasi yang gelap. Walaupun kondisi saat ini pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya yang luar biasa itu, yang membuat banyak orang menjadi kehilangan harapan, kita diharapkan dalam masa Paskah ini kembali memiliki harapan. Nah, itu yang disebut manusia Paskah. Menjadi manusia Paskah, orang-orang yang memiliki pengharapan dan tidak hanya sekedar memiliki pengharapan, tetapi dengan harapan yang dimilikinya dalam situasi semacam ini menjadi terang atau memberitakan harapan itu kepada dunia, sehingga dunia disegarkan kembali dengan kondisi masa Paskah ini. Nah, baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Injil Yohanes 20 ayat 17 dan 18 ini menjadi ayat kunci dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 31. Itu akan saya bacakan yang nanti akan menjadi ayat kunci di sini. Yohanes pasal 20 ayat 17 dan 18 demikian. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Ayat kunci sebetulnya ada di ayat 18, yaitu dengan apa yang diungkapkan oleh Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan. Dan itu disaksikan kepada para murid. Aku telah melihat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Maria Magdalena telah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Dan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itulah yang diberitakan kepada para murid yang dalam kondisi terpuruk. Dan ini menjadi berita yang bagi mereka, berita yang mengherankan, berita yang tidak pernah mereka duga. Dan itu berita yang luar biasa, berita yang menggembirakan bagi mereka. Nah, mari kita lanjutkan dari teks ini. Hidup dimulai dari kebangkitan. Bagi orang Kristen, hidup itu dimulai dari kebangkitan. Apa artinya? Bahwa sebenarnya sebelum kebangkitan Kristus, situasi kondisi kehidupan para murid bisa dibayangkan sungguh menjadi sangat-sangat terpuruk. Mereka kehilangan harapan, kehilangan iman, bahkan Tuhanku telah mati. Dan bahkan ketika Maria Magdalena pergi ke kubur, ketika melihat kubur kosong, Maria Magdalena pun mengatakan, Tuhanku diambil orang. Nah, saudara, ini kondisi kehidupan para murid ketika mereka mengalami, menyaksikan dengan mata kepala sendiri kematian Yesus. Tetapi itu menjadi berubah ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan disitulah terjadi titik balik kehidupan mereka. Yang tadinya mereka menjadi orang-orang yang kehilangan harapan, ketakutan, berubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, bagi orang Kristen hidup dimulai dari kebangkitan. Perjumpaan dengan kebangkitan. Nah, salib bukan akhir kehidupan, tetapi justru menuju kehidupan.
Seringkali dalam kehidupan orang percaya itu difokuskan kepada salib, dan itu memang tidak salah. Tetapi di situ kita lihat bahwa di salib itulah Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus harus terpisah dengan Allah dan masuk dalam kerajaan maut. Nah, dari sini kita bisa melihat salib merupakan lambang penderitaan, keterpisahan, dan sebagainya yang sangat luar biasa. Dan sepertinya bagi para murid, salib itu akhir dari kehidupan. Sehingga begitu salib muncul, ketika mereka menyaksikan Yesus disalib dan mati, maka berakhirlah harapan mereka, berakhirlah kehidupan mereka. Jika kita bisa melihat keterpurukan, dan itu masuk pada Sabtu Sunyi. Itu betul-betul masa yang sangat kelam bagi kehidupan para murid. Dan ketika mereka menyaksikan kematian Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh membuat mereka betul-betul kehilangan. Nah, saudara, salib bukan akhir. Kalau peristiwa salib itu menjadi akhir dari karya Tuhan Yesus, maka berakhir pula kehidupan. Tetapi kita lihat bahwa Kristus telah melewati kematian agar manusia beroleh pengharapan. Jadi salib itu bukan akhir kehidupan, tetapi justru salib itu awal menuju kehidupan. Karena salib tidak berakhir, tetapi berlanjut dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kristus yang telah mengalami salib, mengalami kematian, dan dia bangkit. Maka itu memberi pengharapan, kehidupan bagi mereka yang ketika melihat salib, kehilangan harapan. Kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan. Nah, menjadi manusia Paskah itu artinya manusia yang berpengharapan. Karena kebangkitan Yesus, manusia Paskah itu menjadi manusia yang berjuang. Artinya apa? Artinya dengan mengimani, mengalami kebangkitan Kristus, menjadikan orang itu memiliki pengharapan dan tidak berhenti pada salib Kristus, tetapi mereka melewati salib itu dan menuju kepada kebangkitan. Tidaknya melewati kekelaman, tidaknya melewati maut, tidaknya berhenti melewati penderitaan, tetapi melewati lorong gelap itu untuk menuju kepada terang yang luar biasa yang disediakan oleh Allah dengan kebangkitan Tuhan. Nah, itu orang yang disebut sebagai manusia Paskah, orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus. Mengalami kebangkitan Kristus, sehingga orang-orang ini tidak berhenti pada penderitaan, tidak berhenti kepada kekelaman hidup, keputusasaan, tetapi terus melewati lorong gelap itu untuk menuju kepada terang yang ajaib yang melalui kebangkitan Kristus. Nah, gereja itu adalah persekutuan kebangkitan. Artinya gereja itu harusnya diisi oleh orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus, mengimani kebangkitan Kristus ini. Sehingga dengan demikian harusnya gereja itu diisi oleh orang-orang yang memiliki pengharapan. Gereja yang tidak mudah putus asa, gereja yang tidak baperan kalau istilah sekarang gitu ya. Tapi gereja yang terus berjuang untuk menghadapi segala situasi yang sangat sulit apapun. Mereka tidak pernah putus asa. Karena apa? Ada pengharapan kebangkitan Kristus. Mereka telah mengalaminya. Dan itulah yang terus harus diberitakan oleh gereja. Nah, itulah yang disebut sebagai hidup dimulai dari kebangkitan. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang kita berbicara tentang kondisi sekarang. Dengan adanya COVID, apakah Allah ini kalah? Dengan adanya COVID, apakah Allah ini kalah? Krisis akibat COVID terjadi dalam semua sektor. Situasi ini membuat kehidupan terasa menakutkan, kelam, dan keputusasaan. Muncul di mana-mana. Nah, bukan lagi rahasia. Dengan munculnya pandemi COVID-19 ini, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia menghadapi masalah. Dan seluruh dunia menghadapi pergumulan yang luar biasa.
Berita tiap hari berubah terus berkaitan dengan pandemi COVID ini. Sehingga regulasi-regulasi, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dengan cepat berubah. Dengan cepat berubah karena memang situasi cepat berubah. Dan itu sangat berdampak, sangat luar biasa. Bahkan ada yang menulis dalam sebuah media, melalui COVID ini menutup semuanya. Sekolah-sekolah ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup, pasar ditutup, tempat hiburan ditutup, semua ditutup. Kita bisa bayangkan, maka itu akan sangat berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan. Mungkin awal-awalnya kita bisa menerima, tetapi kalau itu terus-menerus, maka bisa membuat orang menjadi stres. Dan sekarang banyak orang sudah tidak dapat lagi mengendalikan diri. Untuk tetap tinggal di rumah, mereka sudah susah, sangat sulit. Karena sepertinya mereka sudah tidak tahan. Dan mereka mungkin sudah apatis, sudah putus asa, tidak peduli kena COVID atau tidak. Mereka sepertinya sudah kehilangan harapan. Dan inilah krisis yang demikian itu membuat mereka juga semakin apatis, bertanya pada dalam diri mereka. Dalam situasi krisis ini melahirkan pertanyaan, apakah tindakan Allah dalam situasi semacam ini? Apakah Allah itu ada? Apakah Allah bekerja? Kenapa Allah membiarkan ini terjadi? Kenapa gereja-gereja harus ditutup? Kenapa gereja-gereja harus kosong? Kenapa tempat-tempat ibadah harus kosong dan selanjutnya? Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya, tapi ada PA ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa situasi yang demikian itu bisa membuat orang bertanya, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bahkan hal-hal semacam ini timbul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin susah untuk dijawab. Nah, dalam situasi semacam ini, kalau kita mau belajar dari salib adalah penderitaan. Salib adalah kesendirian, kesepian, keterpisahan, dan bahkan kekecewaan. Kita bisa membayangkan bagaimana Yesus Sang Mesias itu mengalami kondisi kesendirian, penolakan, penderitaan yang sangat luar biasa. Yesus yang adalah Mesias. Dalam konsep agama, tidak ada Mesias harus mati. Maka peristiwa salib menjungkir balikkan semua teori-teori agama. Konsep-konsep agama semacam ini. Maka mereka bisa dipahami betapa kecewanya para murid yang memandang Yesus sebagai Mesias, tetapi ternyata mati digantung di kayu salib. Ini tidak mungkin terjadi. Ini merusak segala tatanan yang ada dalam pikiran mereka. Mesias itu harus menang, Mesias itu membebaskan. Tetapi kenapa sekarang Mesias harus mati di kayu salib? Ini sungguh-sungguh tidak pernah mereka duga. Demikian juga kondisi saat ini juga bisa kita pahami. Nah, karena itu muncul komentar-komentar tentang kematian Yesus. Ada yang mengatakan, dia karena dikutuk Allah dan selanjutnya. Tetapi bagaimana mungkin Mesias itu harus mengalami semacam itu? Maka dengan berbagai macam komentar tentang kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Mesias, yang tidak bersalah, harus mengalami penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dia dihujat, dia dianiaya, dia diperlakukan tidak adil, dia ditinggalkan, dia dikhianati. Coba bayangkan, saudara. Orang benar mengalami yang demikian. Mesias mengalami yang demikian. Ini tidak ada dalam benak mereka. Tetapi itulah yang terjadi. Yesus mengalami semua peristiwa itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun mungkin saat ini juga ada pandangan-pandangan ya tentang menghadapi COVID-19 ini. Ada tokoh-tokoh agama yang mengatakan bahwa COVID itu tentara Allah. Tentara Tuhan untuk menghukum orang-orang berdosa. Tetapi satu pihak yang mengatakan bahwa kalau kita melekat pada Tuhan,
Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan akan melindungi kita dari segala macam virus yang mematikan. Kalau kita melekat pada Tuhan, kita akan dilindungi. Maka kalau yang kena COVID berarti tidak melekat pada Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, berarti saya harus sadar itu kalau bahwa saya tidak melekat pada Tuhan. Karena saya telah mengalami COVID-19. Nah, sudah dikasih Tuhan, ada komentar-komentar yang demikian. Komentar-komentar yang demikian itu, kalau kita mau jujur, ini menyembunyikan Tuhan. Menyembunyikan Tuhan yang sebenarnya. Kita lihat bahwa Yesus yang adalah Mesias itu mengalami penderitaan. Apakah karena Yesus tidak dekat dengan Tuhan? Tidak dekat dengan Allah? Apakah Yesus itu pendosa? Nah, sudah dikasih Tuhan. Itu fakta, salib itu fakta. Nah, karena ini mari kita renungkan bersama. Tuhan Yesus mengalami penderitaan itu. Yang sangat menarik adalah Tuhan Yesus mengalami segala macam itu dengan ketaatan. Tidak ada kata-kata protes dalam dirinya. Walaupun sempat mengalami krisis ketika menghadapi itu. Krisis ketika dia harus masuk dalam Via Dolorosa. Krisis ketika itu kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kita lihat, akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Dan itulah kekuatan dalam menghadapi situasi seperti yang demikian itu yang tidak masuk akal dalam konteks ini, tidak dalam konteks ini susah untuk bisa diterima. Tetapi itulah kekuatan ketika dia menyerahkan semua kepada kehendak Allah. Kehendak Allah, Yesus mengalami penderitaan bahkan kematian di kayu salib. Ini fakta. Itu artinya apa, saudara? Di sini salib itu adalah cara Allah menyapa dunia dengan penderitaan. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang fakta penderitaan. Penderitaan bisa dialami oleh siapa saja, semua manusia. Bahkan Yesus, dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab mengalami penderitaan. Bahkan para murid Tuhan Yesus tidak ada yang mati dengan dengan baik. Ada yang digergaji, ada yang dicabik-cabik, ada yang dibakar, ada yang macam-macam. Nuhun sewu, saya harus membasahi tenggorokan saya dulu. Nah, saudara dikasih Tuhan, salib adalah cara Allah menyapa dunia dengan penderitaannya. Jadi penderitaan itu fakta yang memang harus kita sadari. Jadi kekristenan itu bukan berarti setan ora doyan, demit ora tulit, lara padha lunga, penderitaan tidak ada, bukan. Peristiwa Yesus menjadi seruan bagi kita untuk saat ini untuk menghayati iman kepada Allah dengan cara berserah kepada Dia. Mendengar suaranya dan mengikuti Dia sampai akhir. Dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan baik hati maupun budi. Jadi melalui peristiwa Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib ini, saudara yang dikasih Tuhan, itu menjadi penerang bagi kita, menginspirasi bagi kita untuk menyadarkan kepada kita. Penderitaan adalah fakta. Siapapun bisa mengalami penderitaan. Tetapi ketika mengalami penderitaan, penderitaan bukan akhir. Penderitaan bukan berarti Allah diam. Ketika penderitaan datang, kegelapan datang, semua datang, bukan berarti Allah kalah, bukan berarti Allah diam, Allah tidak berkarya, Allah tidak bekerja, bukan. Dan penderitaan bukan akhir dari segalanya. Tetapi penderitaan itu adalah awal kebangkitan. Nah, karena itu ketika harus menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Siapa sih yang menginginkan penderitaan? Siapa yang menginginkan diperlakukan tidak adil? Ketika kita diperlakukan tidak semestinya. Sebagaimana Tuhan Yesus mengalami. Jangan menjadi putus asa dan menjadi kehilangan harapan. Tetaplah setia. Allah berkarya di balik semuanya itu. Tetaplah setia dan berserah kepada Tuhan.
Nah, saudara dikasih Tuhan, inilah yang perlu kita perhatikan. Kebangkitan Tuhan Yesus menjawab itu semua. Nah, saudara, mari kita lanjutkan dengan istilah manusia Paskah. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan akhir dari kehidupan, tetapi justru kebangkitannya membenarkan jalan yang sudah ditempuh Yesus. Sekalipun salib pada mulanya tampak sebagai Allah yang kalah, kebangkitan mengamini bahwa kebangkitan merupakan kemenangan kehidupan atas kematian. Ini penting untuk dihayati. Ini penting untuk kita pahami. Kebangkitan membenarkan. Artinya membenarkan adalah kalau memang Yesus itu salah, maka tidak akan ada kebangkitan. Tetapi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu dibenarkan, itu memang rencana karya Allah. Di mana Allah mengalahkan segala bentuk kekelaman hidup. Ada harapan di dalam Allah. Walaupun harus melewati lorong yang gelap, melewati situasi yang sulit, yang tidak seperti kita harapkan. Sebagaimana Tuhan ketika taat, berserah kepada kehendak Allah, dan kita melihat di mana Allah memberikan kebangkitan, kemenangan. Dan itulah awal kehidupan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita hayati. Nah, sekarang mari kita melihat dari pengalaman Maria Magdalena dengan pengalaman Paskahnya, untuk bisa memahami yang disebut manusia Paskah. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 itu menceritakan bagaimana Maria Magdalena itu datang mengunjungi kubur Yesus pada hari pertama minggu itu. Jadi minggu-minggu pagi benar begitu mereka datang ke kubur Yesus bukan karena percaya Yesus akan bangkit. Mereka akan merempah-rempahi Tuhan Yesus. Ini niat baik tapi aneh. Mereka mau merempah-rempahi Tuhan Yesus. Pertanyaanlah, yang akan membuka kubur Yesus siapa? Wong itu ditutup oleh batu yang besar. Ya itulah orang yang sudah kehilangan kehilangan harapan, yang sudah kehilangan iman, sudah pikirannya tidak bisa mikir dengan cetoh, ya, tidak bisa berpikir dengan normal. Mereka datang ke kubur dan mereka tidak berpikir lah nanti yang bukaan. Tapi ternyata ketika datang ke kubur, ternyata pintu kubur, batu yang menutup kubur Yesus telah terbuka. Dan ketika dia melihat, Yesus sudah tidak ada di sana. Bukan percaya Yesus bangkit, tetapi mereka lari memberitahu pada para muridnya, Petrus dan teman-teman, Tuhan telah diambil orang. Oh, saudara. Bukan Tuhan bangkit, Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang. Ini menunjukkan bahwa Maria Magdalena dan para murid itu tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan bangkit. Padahal Tuhan Yesus pernah menyatakan kepada para murid paling tidak 4 kali bahwa anak manusia akan menderita mati, disalibkan mati, dikuburkan pada hari ketiga bangkit. Tetapi sepertinya itu tidak pernah mereka dengar. Didengar aja tidak, apalagi diimani. Karena itu tidak ada dalam benak mereka, Mesias akan mengalami kematian, itu tidak ada dalam benak mereka. Sehingga ketika kubur itu kosong, yang ada dalam benak para murid Maria Magdalena adalah Tuhanku diambil orang. Nah, ketika mereka berjumpa dengan malaikat, malaikat berkata, kamu mencari siapa? Dia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Dia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Barulah Maria Magdalena ingat bahwa Yesus pernah berkata pada hari ketika dia bangkit. Maka pergilah, beritakanlah kepada para murid, para sahabat-sahabatnya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika Maria ingat akan firman Tuhan, ketika diingatkan oleh malaikat, seperti yang dikatakannya. Dia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Beritakan itu pada mereka. Walaupun Maria belum melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi dia ingat perkataan Tuhan Yesus.
maka dia pergi untuk memberitakan. Nah, dari saudara yang dikasih Tuhan, ini penting mempercayai perkataan Tuhan ini. Walaupun Maria belum melihat secara nyata bahwa Yesus telah bangkit. Ketika Maria berbalik untuk memberitakan bahwa Yesus bangkit seperti dikatakannya, Maria belum berjumpa dengan Yesus. Ketika Maria berbalik dan ingin mengatakan itu kepada para murid, bertemulah dengan Tuhan Yesus. Hai ibu, siapa yang engkau cari, dan selanjutnya. Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah yang membuat Maria semakin yakin. Aku telah melihat Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit terjadi. Dan itulah yang mengubah kehidupan Maria Magdalena. Yang ketika datang Tuhanku telah diambil orang, sekarang melalui perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, dia katakan, aku telah melihat Tuhan. Terjadi sebuah perubahan hidup. Dari keputusasaan, dari kematian menuju kepada harapan dan kehidupan. Dan itu tidak membuat Maria Magdalena diam. Dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, saudara-saudara bisa kembali melihat atau mendengar khotbah Paskah tahun 2020. Bulan April ya, bulan April di YouTube bisa. Itu akan menjelaskan lebih rinci. Itu teksnya Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 ya. Itu menceritakan tentang perjumpaan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus, dan perjumpaan itulah yang mengubahkan. Perjumpaan itulah yang mengubahkan. Nah, itu yang disebut manusia Paskah. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan sekarang. Menjadi manusia Paskah. Nah, bagaimana kita menjadi manusia Paskah? Menjadi manusia Paskah itu adalah menjadi manusia yang berpengharapan. Artinya, orang-orang yang tidak mudah putus asa ketika harus menghadapi situasi sulit. Tetapi orang-orang yang terus memiliki pengharapan. Meski kegelapan, entah itu besar, entah itu kecil, meliputi semua peristiwa hidup baik secara pribadi maupun bersama, iman kepada Yesus merupakan kekuatan yang mengikat segala peristiwa itu menjadi satu. Jadi melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu menjadikan dia tidak lagi takut menghadapi hidup. Walaupun harus menghadapi tantangan dan mungkin apapun yang nanti bisa akan terjadi, tidak membuat dia takut. Seperti Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan. Dan kita tahu, berita yang disampaikan wanita pada zaman itu tidak ada yang mempercayainya. Tapi bagi Maria tidak peduli. Yang penting aku menyaksikan, aku telah melihat Tuhan. Semangat yang luar biasa. Karena ini peristiwa besar, ini pengharapan yang perlu disampaikan kepada para murid. Supaya para murid tidak terus hidup dalam kematian, keterpurukan. Tetapi mereka hidup dalam pengharapan. Ini berita baik, ini Injil yang harus disampaikan. Nah, manusia Paskah adalah manusia yang punya semangat untuk terus memberikan semangat, menebar semangat kepada semua orang. Dalam situasi keterpurukan, dalam situasi keputusasaan, manusia Paskah adalah manusia yang memberi pengharapan dan terus menebar harapan. Dan ini penting untuk kita sadari. Maka gereja harus berperan demikian. Gereja harus terus memberi pengharapan, memberi support kepada seluruh jemaat, kepada dunia, supaya tidak menjadi putus asa. Kristus yang bangkit menerangi kelamnya kehidupan. Ia adalah pengharapan kita. Kebangkitan Kristus menyinakan, mengakhiri segala penderitaan. Kebangkitan Kristus
memberikan kehidupan dan harapan. Dengan demikian, maka manusia Paskah ini manusia-manusia yang siap untuk menjalani kehidupan yang baru. Sebagaimana Maria Magdalena dan para murid. Mereka menjadi manusia-manusia baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi, ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, pertama mereka dipanggil dan mengikut Tuhan Yesus, konsepnya adalah Yesus untuk saya. Maka Yesus harus mengikuti apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Tetapi itu berakhir dengan kekecewaan. Karena ternyata Yesus mati di kayu salib tidak seperti yang mereka bayangkan. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus memutarbalikkan kehidupan mereka. Sekarang bukan Yesus untuk saya, tetapi saya untuk Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus katakan, pergilah, mereka manut, mereka taat. Jadi bukan Yesus untuk saya, tetapi saya untuk Tuhan Yesus. Terjadi sebuah perubahan hidup. Dan ini menjadikan new normal, ya, new normal. Maka harusnya gereja menjadi pelopor kehidupan adaptasi kebiasaan baru. Yang namanya baru ya tidak sama dengan yang lama. Ini perlu terus dihayati, dipahami oleh kita supaya kita tidak menjadi semplah. Kita jangan berharap situasi akan seperti dulu. Tidak akan seperti dulu karena situasinya sudah berbeda. Nah, karena itu kita tidak perlu menjadi putus asa dan lemah, tetapi menatap ke depan dengan kacamata baru, dengan cara pandang yang baru. Kehidupan yang baru. Menjadi manusia Paskah, manusia yang mengalami kebangkitan Yesus dalam kehidupannya. Melalui pengalamannya itu, manusia Paskah memancarkan terang kebangkitan di tengah dunia yang penuh gejolak. Dengan semangat persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terang kebangkitan dihidupi bersama komunitas gereja sebagai persekutuan yang saling menumbuhkan pengharapan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa gereja adalah persekutuan kebangkitan, diisi oleh orang-orang yang telah mengalami kebangkitan Kristus. Sehingga mereka dipenuhi dengan orang-orang yang penuh pengharapan. Sehingga tidak gagap, tidak takut, dan bahkan bersemangat untuk menghadapi situasi yang baru. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, akhirnya ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Salib adalah fakta. Artinya bahwa penderitaan, kesusahan, kesulitan, lorong gelap, masa-masa sulit dan segala macam, bahkan mungkin ketidakadilan, penderitaan yang luar biasa, itu adalah fakta. Tetapi itu bukan akhir. Bukan akhir. Mungkin kita saat ini mengalami situasi yang sangat mengerikan dalam hidup kita. Penderitaan, kekecewaan, seperti yang dialami oleh para murid. Bahkan mungkin kesendirian seperti yang dialami oleh Tuhan. Penolakan, fitnah, dan segala macam. Mungkin kita mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Masalah-masalah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Percayalah itu bukan akhir. Bukan akhir dari kehidupan kita. Maka jangan berputus asa. Kebangkitan Kristus menjadi jawaban dan jaminan bagi segala pergumulan hidup manusia. Setelah kematian ada kebangkitan, saudara. Dan itulah jawaban Allah atas salib. Itulah jawaban Allah atas kematian, penderitaan. Salib adalah sapaan Allah bagi dunia ini tentang penderitaan. Tetapi kebangkitan itu adalah jawaban Allah. Di dalam Tuhan, di dalam Allah, di dalam Kristus ada kebangkitan, ada pengharapan, ada kehidupan. Maka ketaatan dan penyerahan total atau percaya atau beriman kepada Tuhan adalah kunci mengalami kebangkitan Kristus. Ketika dalam situasi terpuruk, ketika kita dalam situasi gelap, ketika hidup kita menjadi suram dan gelap, penuh dengan penderitaan, tetapi ketika kita menjalani dalam ketaatan kepada Tuhan, ketika kita tetap menjalani itu dalam kepercayaan, iman, penyerahan total kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kebangkitan Kristus.
kita akan mengalami kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya. Sehingga membuat kita menjadi manusia-manusia Paskah. Manusia-manusia yang mengalami kebangkitan Tuhan. Sehingga dengan demikian semakin mengokohkan, meyakinkan kita. Bersama Tuhan kita bisa melewati masa-masa sulit. Karena kebangkitannya menjadi jaminan dan jawaban bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan tentang tema masa Paskah tahun 2021, yaitu menjadi manusia Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Matur nuwun kepada Bapak Pendeta Bambang Irianto yang telah menyampaikan materi kepada kami semua. Itu berikutnya Ibu Bapak dan saudara-saudari semuanya, sebelum kita lanjutkan pada sesi tanya jawab, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian dari KPJ 120 PKJ kok PKJ 126 bait 1 dan 2. Untuk itu saya persilahkan kepada Bu Yulia dan keluarga untuk bisa memandu kami semua. Dialah sumber hidup kami, layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Matur nuwun untuk keluarga Ibu Yulia. Selanjutnya kami persilahkan monggo Ibu Bapak dan Saudara kalau ada yang akan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atau tambahan, dipersilahkan.
Ada? Monggo Bapak Ibu. Saya beri waktu 2 menit. Sudah cukup jelas, Nggih. Bukan cukup lagi, tapi sangat jelas. Sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Bahkan Pak Pendeta Bambang juga menjelaskan bagaimana beliau mengalami atau menjalani lorong gelap hingga akhirnya menemukan cahaya terang, Pak Pendeta Bambang. Apakah dari Ibu Bapak dan Saudara ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan bahan dasar masa Paskah ini? Karena paling tidak selama masa Paskah ini kita akan terus-menerus diingatkan berkaitan dengan panggilan kita untuk menjadi manusia Paskah atau menjadi manusia yang berpengharapan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak saya tunjuk, kalau saya tunjuk nanti terpaksa nanti. Ada? Pak Wijo. Oke, kalau enggak Pak Wijo buru mandi. Atau kelihatannya ini Pak Priyo Budiarto sudah membuka mic ini, ada yang mau disampaikan kelihatannya. Lama enggak berjumpa, Pak. Oh, dereng, nggih. Oke, Pak Wijo. Pak Wijo, monggo. Terima kasih. Sudah terdengar suara saya ya? Sampun, Pak, sampun. Kaitannya dengan Paskah yang tadi menjadi manusia Paskah ini. Mungkin perlu disampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu jemaat lakukan selama masa Paskah ini supaya tema ini bisa kita hayati benar. Apakah kegiatannya hanya lewat Zoom atau ada kegiatan-kegiatan lain kaitannya dengan Paskah ini. Baik dari kita warga dewasa atau mungkin dari kategori atau kelompok umur yang lain. Matur nuwun itu aja. Ya. Oke. Monggo langsung saja Pak Pendeta Bambang. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, Pak Pendeta Didik sudah membuat rancangan berkaitan dengan yang ibadah. Dan juga ya mulai dari Rabu Abu sampai nanti Paskah ya. Kegiatannya bentuknya seperti apa, nanti Pak Pendeta Didik yang menyampaikan. Mungkin tambahannya adalah di dalam bahan masa Paskah itu kan ada doa, renungan, ada persekutuan doa itu, dan diharapkan majelis wilayah itu nanti bisa membagikan itu, entah itu bentuknya seperti apa, dalam bentuk hard copy atau soft copy kepada setiap keluarga, supaya itu bisa dilakukan, ya, Karena mengalami Paskah itu sebenarnya bukan harus seperti Maria Magdalena yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan. Perjumpaan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Dan firman hidup itu telah ditulis. Jadi melalui firman Tuhan, kalau kita mempercayai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, maka sebetulnya bahan-bahan yang untuk jemaat itu sebaiknya oleh majelis wilayah diperbanyak, dan setiap keluarga diharapkan selama masa Paskah itu menjalankan itu. Kalaupun ada renungan persekutuan doa itu, entah itu pribadi, entah bersama keluarga, diharapkan menjalankan itu, dan diharapkan pula dengan menjalankan itu terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu akan semakin menguatkan pengharapan kita. Yang kedua, ada materi-materi untuk kelompok-kelompok usia. Nah, saya pikir selama masa Paskah, kegiatan komisi, baik itu anak sampai Adi Yuswo,
baik itu memakai Zoom atau yang lain, materi-materi ini menjadi bahan ya, menjadi bahan untuk digumulkan bersama. Entah itu nanti bahan dikemas dalam bentuk apa, gereja kita sudah memberi fasilitas Zoom, saya pikir itu bisa dimanfaatkan sehingga semua bahan itu bisa terlaksana dengan baik dan diharapkan pula dengan melakukan semua materi itu terjadi perjumpaan-perjumpaan yang menguatkan iman kita, harapan kita kepada Allah di masa-masa sulit ini. Saya pikir itu dari saya, mungkin Pak Pendeta Didik bisa menyampaikan rancangan ibadah dalam masa Paskah. Monggo, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Pendeta Bambang. Menambahkan informasi untuk kita semua warga GKJ Semarang Barat, kegiatan masa raya Paskah ya, satu rangkaian masa raya Paskah ini dimulai dari ini penjelasan bahan dasar. Nanti minggu depan kami juga menantikan keikutsertaannya Ibu Bapak semuanya dalam Zoom untuk kita akan penjelasan tentang Rabu Abu. Lalu kemudian minggu depannya kita akan pelaksanaan Rabu Abu juga dengan Zoom. Lalu seperti pada umumnya bahwa masa atau pekan Paskah nanti kita juga akan melaksanakan seperti Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah, walaupun kemasannya akan disesuaikan dengan kondisi yang sedang kita alami. Lalu selain itu untuk PA karena tadi sudah disampaikan ada materi-materi yang bagus, ya materi-materi dari masa raya Paskah ini, maka untuk PA hari Rabu kita akan menggunakan metode seperti ini dengan Zoom dan kemudian di live streamingkan di YouTube sehingga bagi jemaat yang memang kesulitan untuk bergabung di Zoom meeting bisa mengikutinya dari YouTube dengan materi-materi yang nanti akan dibantu disusunkan oleh Komisi Ibadah untuk misalnya Rabu tanggal sekian materinya tentang PA berapa, PD berapa. Namun demikian, seperti yang sudah disampaikan Pak Pendeta Bambang tadi, bahwa di materi masa raya Paskah ini ada materi-materi kategorial, dan ini sungguh kebaikan hatinya Komisi Ibadah ini bersedia untuk memilah-milahkan mana yang untuk komisi anak, mana untuk komisi remaja, mana untuk KWD, dan mana untuk Adioswa. Harapannya nanti itu dari Komisi Ibadah akan di-share ke pengurus komisi dan pengurus komisi sebisa mungkin meneruskan kepada kepada peserta komisinya lah begitu. Jadi nanti akan diserahkan kepada komisi-komisi bagaimana mau pakai media. Harapannya kita sudah punya Zoom ya bisa memanfaatkan ini untuk melakukan PA dan sebagainya. Lalu kemudian seperti yang disampaikan Pak Pendeta Bambang juga, untuk majelis wilayah juga diharapkan nanti bisa memperbanyak, entah itu secara soft file-nya yang sudah dipilah-pilahkan dikirim ke grup warga, atau bagi yang memang tidak bisa mengakses soft file ya bisa dibantu, diupayakan untuk mendapat hard kopinya. Untuk cetakannya diperbanyak. Ya harapannya semua majelis wilayah bisa memberi bisa mewadahi atau memediatori atau memfasilitasi jemaatnya yang memang kesulitan untuk menggunakan gadget gitu. Sehingga itu informasi yang perlu kami sampaikan untuk kita semua, secara khusus warga jemaat GKJ Semarang Barat. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah bergabung baik itu di Zoom ataupun di YouTube malam ini, ya harapannya ke depan kita terus-menerus ikut, dan kalau bisa
mari kita ajak yang lain untuk juga semakin meramaikan PA kita, PA GKJ Semarang Barat. Dan tentu nanti kita juga akan ada kesempatan seperti ini untuk bisa saling sharing ataupun tanya jawab dan seterusnya. Begitu Pak Wijo yang bisa saya sampaikan. Monggo, apakah masih perlu ada keterangan yang mungkin masih dibutuhkan? Oh ya, satu lagi Pak, maaf. Sejak Rabu-Abu nanti kita juga akan melaksanakan aksi puasa dalam bentuk celengan. Majelis Diakonia sudah rapat dan akan menyediakan celengan bagi seluruh jemaat, sehingga diharapkan nanti di masa raya Paskah ini sejak Rabu-Abu kita juga sudah bisa berpartisipasi atau ikut melaksanakan aksi puasa sebagai bentuk kita menghidupi masa penderitaan atau ya sejak Rabu-Abu sampai Minggu Paskah ini kita bisa melaksanakan aksi puasa dengan celengan yang sudah disediakan oleh Majelis Diakonia. Begitu. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Pendeta Setioko yang kemarin berdiskusi dengan Majelis Diakonia untuk celengan atau aksi puasa ini. Monggo Pak. Terus. Gimana Pak Didi? Berkaitan dengan celengan dan aksi puasa, mungkin bisa diperjelas oleh Pak Pendeta Setioko. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya malam ini harus berdua Zoom. Ya, Zoom. Ya, begini Bapak Ibu, jadi Majelis Diakonia itu sudah merapat, ada rapat dari minggu kemarin. Intinya adalah bahwa nantinya itu akan dilaksanakan aksi puasa Paskah tetap memakai celengan. Nah, nanti Majelis Diakon sudah menyiapkan itu, nanti tinggal mendistribusikan. Jadi ya memang kemarin memang banyak usulan macam-macam gitu, tapi kita keputusannya Majelis Diakon adalah tetap menyiapkan celengan kecil 1 KK 1 gitu ya. Nanti kalau memang 1 KK mau menambahkan, monggo silahkan. Tapi yang jelas celengan sudah disiapkan oleh Majelis Diakon. Harapannya sebelum tanggal 17 sudah bisa didistribusikan. Jadi data terakhir dari wilayah-wilayah hari Jumat besok itu ditunggu oleh Majelis Diakon untuk masuk. Silakan Majelis Diakon yang ada di wilayah masing-masing menyampaikan jumlah data KK yang ada. Mungkin begitu Pak Pendeta Didi. Nggih, matur nuwun informasinya. Saya tadi sudah nyuwun sewu nggih, saya jam 19.50 ini join dengan Semarang Bermunajab gitu nggih, untuk mendoakan Kota Semarang bersama ormas yang lain nggih. Saya double ini nggih. Dioko matur nuwun dan selamat berdobel-dobelan. Matur nuwun sudah memberikan informasi, memperjelas. Kelihatannya tadi Pak Kemo sudah raise hand, angkat tangan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Monggo Pak Kemo. Halo Pak Kemo. Atau kepencet? Kepencet. Saya mencoba bertanya, Mas Didi. Oke, monggo Pak Agus, Pak Pendeta Bambang, sedia nih. Ya, ini kan kaitannya tadi yang dijelaskan oleh Pak Bambang. Kita hidup dalam kondisi baru karena new normal, tidak bisa seperti dulu yang jelas itu
Tetapi yang kita alami ini kan sekarang menjadi mau tidak mau banyak menjadi manusia yang individu, karena bersalaman saja tidak boleh, harus jaga jarak. Kemudian kalau kumpul-kumpul akan ada klaster baru. Sementara yang kita lakukan selama menjadi orang Kristen itu kan bersekutu, itu yang selama ini yang kita rasakan. Kemudian beberapa kejadian, kalau ada yang kemarin katakanlah keserpahan sampai orang meninggal, kemudian juga menjadi kegamangan juga, ini mau layat apa enggak, takut tertular dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi satu masalah dalam arti konsep-konsep yang sudah bertahun-tahun dibangun dengan kondisi seperti ini akan kelihatan bertolak belakang. Nah, ini mohon penjelasan mungkin dari Bapak Pendeta Bambang atau Pak Didi atau Pak Sedioko kalau masih monitor kaitannya sikap gereja kalau seperti ini, supaya orang-orang yang dalam situasi baru itu bisa menerima dengan kondisi ini, tetapi tidak lalu meninggalkan keyakinannya dalam rangka tetap percaya bahwa memang Tuhan membuat seperti ini. Jadi mohon penjelasan dalam arti ini kan ada kontradiksi yang cukup jelas gitu, Bapak. Monggo, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Agus untuk pertanyaan yang diajukan. Tidak perlu saya ulangi. Monggo Pak Pendeta Bambang, saya persilakan. Terima kasih Pak Agus. Pertanyaan ini kan bukan untuk saya aja. Tadi kan Pak Pendeta Didi. Pendeta Sedioko. Ya, mungkin untuk semuanya, Pak. Baik, memang ya Pak Agus. Jadi kalau kita belajar dari teks-teks Alkitab, saya tadi katakan bahwa penderita salib Kristus itu membongkar dogma-dogma agama yang dibangun, bahkan menghancurkan pemahaman-pemahaman agama. Kenapa demikian? Karena konsep-konsep yang mereka bangun itu, Mesias contohnya ya, Mesias tidak mungkin mati. Tapi justru yang terjadi, Mesias itu mati. Mesias tidak mungkin menderita, tapi kenyataannya Mesias itu menderita. Dan sepertinya konsep-konsep agama para murid ketika mengikut Tuhan Yesus itu betul-betul menguasai mereka ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan menderita, disalibkan, mati, dikubur dan selanjutnya. Petrus langsung menggelandang Tuhan Yesus karena itu tidak ada dalam konsep mereka, agamawi mereka. Nah, maka sebetulnya bahwa ternyata penderitaan itu fakta. Ya. Jadi ternyata justru Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan itu ada kok. Penderitaan itu real, itu fakta. Sehingga kita harus menyikapi penderitaan itu dengan cara pandang yang baru. Pada waktu itu orang yang sakit, orang yang menderita dianggap sebagai pendosa. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Toh. Tapi kedatangan Tuhan Yesus memutarbalikkan itu semua. Bukan karena orang tuanya berdosa, bukan karena dia yang berdosa, tetapi supaya kuasa kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi cara pandang baru yang harus dimiliki. Nah, mungkin selama ini kita punya konsep bersekutu itu kudu ketemu. Dan selanjutnya. Jadi gereja itu ya harus bersekutu, sehingga
tanpa sadar bisa jadi ke gereja tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Bersekutu tetapi tidak bertemu. Artinya mereka datang gereja bersama tetapi tidak ada sapa dan aruh. Mereka beribadah bersama tapi tidak berjumpa dengan Tuhan karena asik dengan dirinya sendiri. Nah, mungkin bisa jadi konsep-konsep yang selama ini pokoknya yang namanya ibadah ya ketemu, bersekutu. Bisa jadi kita diajak untuk berpikir bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Karena sebetulnya justru itulah yang esensi. Ya. Yang esensinya di situ. Esensinya di sana. Dan di Sinode GKJ yang tagar yang ditampilkan dalam rangka ulang tahun Sinode yaitu bersekutu tanpa bertemu. Pernah lihat Pak Agus? Ya, ini kan itu kan cara pandang baru Pak Agus. Ya, bersekutu tanpa bertemu kan gitu. Bukan berarti kalau kita tidak bertemu tidak bisa bersekutu. Jadi semacam ini kita bisa bersekutu walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Jadi mau tidak mau memang kita diajak untuk tidak menyerah dengan situasi dan keadaan tanpa kehilangan esensi. Jadi kalau dalam istilah agama sekarang itu ada istilah moderasi agama, di mana kita beragama secara esensinya tidak terjebak kepada apa ya, kepada hukum, aturan, syariah, tetapi esensinya itu sebetulnya apa. Nah inilah yang bagi kita untuk terus terus bersemangat, terus berupaya untuk dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan dengan kebiasaan baru yang tanpa kehilangan esensi bahwa gereja adalah persekutuan, kasih, kepedulian, tanpa kehilangan itu. Nah ini yang harus terus kita kembangkan, yang harus kita upayakan, dan perjumpaan esensi agama itu adalah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama. Jadi perjumpaannya dengan Tuhan itu yang menjadi sangat penting. Karena itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Nah, esensi ini yang harus kita hidupi dalam situasi semacam ini. Maka ditantang bagi kita untuk terus berinovasi, berkreasi, bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan dan akhirnya mencapai kemenangan kan itu. Itu Pak Agus jadi jawaban saya. Jadi jangan terjebak ya, jangan terjebak dengan dengan paradigma lama, tetapi esensinya itu apa? Kita tidak tahu ke depan bagaimana ya. Apakah dengan nanti seperti virus flu dulu kan juga begitu, setelah ada penanganan dan segala macam timbul cara hidup yang baru dan selanjutnya. Nah, ini yang kita harus siap untuk menghadapi pemulihan ciptaan itu ya, pembaruan kehidupan. Nah, itu mungkin yang lain bisa melengkapi. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Pendeta Bambang. Karena tadi Pak Pendeta Bambang sudah menyampaikan tidak hanya ditujukan ke Pak Pendeta Bambang, jadi ya saya tak menambah sedikit. Mungkin sedikit bisa menambah kebingungan bagi Pak Agus. Saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Agus bahwa dengan yang kita sampaikan Pak Pendeta Bambang bahwa kita jangan terjebak pada paradigma lama. Mungkin Pak Agus dan Ibu Bapak semuanya pernah membaca atau minimal pernah mendengar ketika Yesus menyampaikan beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi, gitu loh, kemanapun sampai ke ujung bumi. Nah, saya membayangkan ujung bumi itu mana, kan kita juga ya mungkin bumi maya ini juga termasuk mungkin ya, tapi beritakanlah sampai ke ujung bumi. Padahal kita tidak tahu ujungnya itu mana. Tetapi yang kita tahu adalah bumi yang mana di dalamnya ada kebudayaan, ada konteks, itu kan nggak selalu stagnan. Itu kan terus-menerus berubah. Maka ketika bumi yang di dalamnya terus-menerus berubah,
sedangkan panggilan kita tidak berubah. Kita terus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi itu, artinya sampai kita masih hidup ini, maka ya perlu bagi kita untuk juga berubah cara dalam kita melakukan panggilan ini. Sehingga kalau kita terjebak pada cara yang lama, maka kita malah tidak melakukan panggilan itu. Karena kita nunggu padahal nggak tahu selesainya pandemi kapan. Tetapi justru kita membuka diri terhadap perubahan. Karena kenyataannya konteks itu nggak akan selamanya stagnan gitu loh. Tetapi terus-menerus berubah. Kalau kita melihat cara Yesus mengajar, itu kan juga menggunakan konteks yang dekat. Menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami konteks saat itu dan sebagainya. Maka menurut saya justru mari kita juga membuka diri terhadap cara-cara yang baru dengan adanya konteks yang baru ini. Jangan kita justru terjebak pada konsep lama, memaksakan konsep lama pada era yang baru. Ini juga pastinya tidak akan bisa. Seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin, bahwa kalau kita berada di konteks yang baru, maka kita pun perlu untuk mengupayakan hal-hal baru dalam tujuan untuk melakukan panggilan kita, untuk menjalankan panggilan kita. Karena panggilan kita tidak berubah, tetapi konteksnya selalu berubah. Sehingga kita yang perlu bisa terus-menerus makin bijak dalam bertindak di konteks yang terus berubah ini. Maka seperti temanya ulang tahun sinode itu ya bersekutu tanpa bertemu itu menurut saya juga toh sekarang kita sudah difasilitasi dengan Zoom, maka gimana caranya di era digitalisasi ini kita masih tetap bisa melakukan persekutuan atau pemeliharaan iman, tapi kita juga bisa terus untuk bersaksi dengan media YouTube, Instagram, dan lain sebagainya itu. Sehingga itu tambahan yang bisa saya sampaikan bahwa kuncinya ya seperti yang disampaikan Pak Pendeta Bambang, jangan terjebak pada cara berpikir yang lama, tetapi justru bukalah diri kita selebar-lebarnya untuk beradaptasi, untuk tetap bisa menjalankan panggilan kita untuk bersaksi untuk pemeliharaan iman di era apapun. Karena yang kita sadari adalah konteks itu akan terus berubah. Maka ingat selalu, beritakanlah firman, beritakanlah Injil, beritakanlah Kristus hingga ke ujung bumi yang kita belum tahu ujungnya di mana. Itu Pak Agus tambahan saya. Lalu kemudian sudah menjawab nggih Pak Agus nggih? Atau malah bingung ya? Ya mungkin nanti bisa dilanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Retno di chat. Nah, mungkin ini pertanyaannya tentang terkait lockdown tanggal 6 dan 7 Februari, bagaimana dengan ibadah tatap muka? Menurut saya ini belum bisa untuk dijawab secara langsung di sini, karena ini berkaitan dengan kebijaksanaan majelis gereja, sehingga tidak mungkin kalau saya kok memutusi sendiri, atau Pak Pendeta Bambang memutusi sendiri, atau Pak Pendeta Setioko, tentu tidak bisa. Sehingga dalam waktu yang secepatnya akan di-share kepada grup warga semua wilayah berkaitan dengan adanya surat edaran dari gubernur tentang lockdown itu, lalu kemudian bagaimana dengan ibadah besok Minggu tanggal 7, itu nanti akan diberitakan menyusul. Mungkin begitu Pak Pendeta Bambang dan Pak Pendeta Setioko? Dalam surat edaran itu tidak termasuk ibadah. Jadi ibadah masih bisa berjalan. Oke, ya mungkin ini menjadi salah satu clue, tetapi yang pasti, monggo Pak Pendeta Setioko. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Jadi begini, berdasarkan edaran yang ada, tadi pagi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, menyampaikan bahwa sebenarnya
pemerintah provinsi tidak melarang ada ibadah. Cuma perlu ditata kembali. Umpamanya ketika jumlah pengunjung gerejawi yang sudah dibatasi sesuai dengan aturan itu, kalau bisa dikurangi lagi supaya bisa mendukung program pemerintah untuk menghentikan merebaknya COVID ini. Dan Pak Gub menyampaikan alangkah baiknya kalau dikembangkan melalui media sosial, live streaming maupun lewat YouTube. Jadi intinya pemerintah provinsi tidak melarang adanya ibadah, tetapi monggo ini menjadi satu hal yang bisa disikapi oleh kita semua. Kita lebih ketat lagi dengan aturan protokol, baik itu tentang usia dan kehadiran. Kita semua saling menjaga. Itu tadi pagi saya berbincang dengan Pak Gub melalui telepon dan titip salam juga kepada termasuk kita umat Kristiani yang ada di Kota Semarang supaya juga boleh mendukung menyukseskan itu, menyukseskan bagaimana menghentikan penularan COVID tadi. Demikian Pak Pendeta Didik, itu bisa menjadi sebuah masukan buat kita semua nanti untuk memutuskan kita mau seperti apa. Biarlah nanti majelis adakan rapat lebih dahulu. Matur nuwun. Nggih, sugeng dalu nggih. Nggih, matur nuwun Pak Pendeta Bambang dan Pak Pendeta Setioko. Nggih, sekali lagi memang secara surat edaran tidak termasuk ibadah, bahkan Pak Pendeta Setioko sudah berkomunikasi langsung, tetapi sekali lagi ini menjadi ranah keputusannya majelis secara keseluruhan, sehingga nanti akan diberitahukan, akan diinformasikan kepada seluruh warga melalui grup WA warga wilayah berkaitan dengan keputusannya bagaimana. Begitu nggih, Bu Bapak dan saudara semuanya. Begitu, Bu Bapak, masih adakah? Ini sudah 8:30, kurang 3 menit. Oh, ini ada Bu Rumanti, monggo Ibu Rumanti. Terakhir nggih. Ya, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Terima kasih sekalipun di waktu terakhir saya boleh mengambil kesempatan mumpung kumpul begini. Karena bagi saya ini di masa pandemi ini ada sesuatu yang baru, yang istimewa menurut saya. Seumur-umur saya jadi warga GKJ Semarang Barat, baru kali ini beberapa saat ini kalau PA itu Pak Pendeta yang ada itu rawuh semuanya begitu. Hanya sayang kok dari sekian puluh ribu atau ratus ribu warga gereja itu yang hadir kok berapa persen ini begitu. Jadi kan ini kan juga tadi kan membicarakan tentang adaptasi kebiasaan baru begitu. Termasuk ini kan merupakan satu cara-cara awal bagaimana kita bersekutu, sekalipun tadi dalam sinode sudah memberikan tagar bersekutu tanpa bertemu gitu, dan kita memiliki sebuah media yang semacam ini pun menurut saya pun kita yang dalam hal ini AKB adaptasi kebiasaan baru di dalam kita beribadah itu pun juga perlu kita pikirkan, termasuk kalau hari-hari sudah sekian kali kita PA bertemu via Zoom yang demikian luar biasa ini. Apakah tidak dilihat kehadiran dari seluruh jemaat baik melalui YouTube maupun melalui Zoom ini? Sebab kita tidak membiarkan begitu ya jumlah yang prosentasenya berapa persen saya tidak tahu persis. Bukankah dari yang kemunculan ini juga memberikan satu pesan kepada kita? Bagaimanakah layanan ini bisa maksimal menjangkau dari seluruh warga. Barangkali memang ada usaha-usaha dalam hal ini majelis-majelis untuk mencari tahu sebetulnya kenapa ketidakhadiran beliau semuanya itu di dalam acara yang semacam ini, dan tentu saja kehadiran majelis untuk masuk di dalam mengetahui apa yang menyebabkan itu kan untuk memberi pertolongan begitu ya. Ada beberapa yang tadi
yang kami terima begitu, yang bisa mengikuti Zoom tetapi tidak bisa menghidupkan audio maupun videonya begitu. Itu kan menjadi kendala begitu. Ada orang yang sangat berkeinginan untuk mengikuti persekutuan ini, namun karena ada kesulitan, kalau kesulitan ini tidak kita bantu begitu, tentu saja tidak hanya majelis saja, siapapun kita, warga gereja juga, warga yang lain juga harus terlibat di dalamnya. Begitu juga kaitannya dengan konteks untuk anak-anak, ya Pak Ibu. Ini mumpung ketemu saya kepengen matur begitu. Ini kan kita sudah hampir 1 tahun beribadah dengan cara yang seperti ini begitu. Apakah juga majelis sudah memikirkan kebiasaan baru dalam ibadah anak-anak, pemuda, remaja, dan sebagainya? Kalau yang getol sih memang para adioso sebagian besar seperti keinginannya untuk bersekutu. Namun mohon juga dipikirkan bagaimanakah cara untuk mengajak anak-anak bersekutu di dalam suasana yang baru ini. Saya kira majelis bisa bekerja sama dengan komisi dan juga ya komisi-komisi begitu, dan juga warga barangkali, karena saya sungguh mengkhawatirkan mereka akan menjadi generasi yang terhilang di dalam iman begitu. Bahkan sebetulnya konteksnya dalam hal ini kan ibadah itu saat ini dikembalikan kepada keluarga begitu. Namun seberapa besar keluarga itu bisa melakukan peribadatan di dalam keluarganya, apalagi kalau di dalam keluarga itu berisi kategori umur yang berbeda-beda. Kalau ada anak-anaknya, remajanya, pemudanya, dan adiyuswonya yang dewasa begitu, apakah hal ini juga perlu kita pikirkan begitu? Bagaimana cara supaya peribadatan di dalam keluarga itu berlangsung terus? Sekali lagi mungkin saya berlebih untuk mengkhawatirkan pada usia-usia anak-anak dan pemuda remaja begitu, dengan kebiasaan peribadatan yang kalau kita tidak lakukan terus-menerus, memang hal ini harus dilakukan dengan terus-menerus. Dan puji syukur kalau tadi sudah disampaikan bahwa melalui masa Paskah dengan berbagai macam kegiatan yang sudah disediakan bagi kita, menjadi cara kita untuk memulai lagi bersemarak di dalam peribadatan, tentu saja dengan memperhatikan kelompok-kelompok umur yang ada. Termasuk, mohon maaf, ini memang mungkin jenjang penjelasannya itu dimulai dari majelis dulu keseluruhannya, kemudian dari majelis kepada warga, tetapi tidak semata-mata demikian karena warga pun juga bisa diberdayakan, jadi tidak hanya majelis sendiri, tetapi memberdayakan warga untuk terlibat serta di dalam pelayanan-pelayanan yang sedemikian besar yang ada di gereja kita dengan apa-apa yang sudah tersedia, namun juga perlu dibentuk, dipikirkan bagaimana bentuk-bentuknya untuk supaya setiap peribadatan itu bisa diikuti dari seluruh kelompok umur begitu. Oleh sebab itu ya saya juga berharap ini majelis pun juga ikut serta aktif di dalamnya begitu, supaya juga majelis itu menjadi garda terdepan. Sekali lagi yang saya maksudkan garda terdepan tidak harus maju sendiri, tetapi bisa memberdayakan warga yang ada untuk mengatasi hal-hal yang cukup penting, sangat penting menurut saya dalam melayani terutama anak-anak sampai remaja pemuda. Itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Romanti untuk menyampaikan beberapa hal, lebih kepada mengingatkan dan juga apa ya istilahnya ya, menggugah kembali tentang semangat pelayanan yang mestinya sudah semakin meluas, yang perlu juga memikirkan dari masing-masing kategorial usia, mulai dari anak-anak,
remaja, pemuda, dewasa, dan hingga Adiyuswo. Lalu juga mengusulkan dan juga mendorong kepada majelis untuk melakukan evaluasi terhadap ibadah daring yang selama ini sudah dilakukan untuk warga jemaat. Kalau untuk kegiatan PA juga perlu ada evaluasi. Dan malam ini secara khusus malam ini di Zoom ada 24, tadi sempat sampai 27 kelihatannya. Lalu di YouTube ada 28. Ya, keuntungannya ketika kita bisa live streaming di YouTube, bagi jemaat yang belum bisa mengikuti hari ini karena ada kendala, di hari-hari mendatang bisa mengikutinya, bisa menyaksikannya. Bahkan seperti tadi Pak Pendeta Bambang menyampaikan, kalau mau lebih jelas dengarkan khotbah Paskah tahun kemarin, masih ada juga. Ya mungkin itu menjadi catatan bagi majelis, terutama yang majelis yang mengikuti Zoom ini, untuk dibawa kepada rapat sehingga bisa sesegera mungkin untuk menindaklanjuti apa yang menjadi usulan dan juga apa yang disampaikan oleh Bu Rumanti. Mungkin begitu Pak Pendeta Bambang, Pak Pendeta Setioko, ada yang mau ditambahkan barangkali? Ya, jadi menanggapi dari apa yang disampaikan Bu Rumanti, itu juga menjadi pergumulan kita semua sebenarnya. Jadi kita sedang dihadapkan pada situasi yang baru. Dengan kondisi demikian itu, katakanlah kita masih gagap untuk bagaimana solusi terbaik untuk ini. Tetapi dengan tema kita ini kan kita diajak untuk tidak berhenti ya. Justru ini menjadi sebuah tantangan baru, kita menyesuaikan baru, dan saya pikir itu bukan sulapan. Ini sebuah proses yang harus kita jalani bersama ya. Yang harus jalan bersama, terutama memang dimulai dari majelis gitu ya. Maka Komisi Pembinaan dan Pengkaderan pada Senin minggu ke-4 bulan Februari nanti akan mengadakan semacam webinar itu ya, dengan tema panggilan pelayanan majelis di masa pandemi, dengan pembicara dari Jogja, yaitu Bapak Fendi Susanto. Itu rancangannya demikian, diharapkan dari webinar itu nanti menyadarkan kita atau menyegarkan kita kembali tentang panggilan kita sebagai majelis dalam situasi pandemi ini. Jadi supaya kita tidak menjadi gagap, tetapi kita kembali diinspirasi untuk menghadapi situasi ini, sehingga tidak panggilan kita sebagai gereja untuk memberitakan Injil bagi seluruh jemaat dan seluruh manusia itu tetap bisa dijalankan. Esensi-esensi tentang kepedulian dan segala macam tetap bisa dijalankan. Jadi itu Bu Rumanti, dan memang menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan bagaimana supaya melaksanakan ibadah, ya, tidak hanya ibadah saja, tetapi juga untuk PA dan segala macam itu berkaitan dengan Komisi Anak, Remaja sampai Adiyuswo. Dengan kondisi semacam ini, bagaimana nanti kita coba siasati supaya justru kalau kita menemukan cara yang tepat, justru ini akan menjangkau banyak orang. Tetapi memang ada kendalanya. Maka hari-hari kita akan dipenuhi dengan Zoom, dan itu pasti ada biaya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala juga, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus berinovasi, sehingga kekhawatiran diubah menjadi tantangan. Demikian tanggapan saya, matur nuwun.
Iya, matur nuwun Pak Pendeta Bambang. Satu lagi Pak Pendeta Setioko, adakah yang mau ditambahkan atau cukup? Nggih, Pak Didi, nyuwun ngapunten ini Pak Setioko baru konsentrasi di munajat. Nggih, siap. Nggih. Nggih. Bu Setioko nggak mau mengclosingkan? Boten, matur nuwun. Nggih. Nggih, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, matur nuwun sudah mengikuti, dan untuk mengakhiri, bisa kita akhiri nggih, untuk mengakhiri PA penjelasan bahan dasar masa Paskah pada malam ini. Nyuwun Pak Pendeta Bambang untuk bisa mengakhiri dalam doa. Nanti setelah doa, kalau bisa dibuka semua kameranya untuk didokumentasi. Monggo waktu dan layar nggih kami serahkan ke Pak Pendeta Bambang. Baik, mari Bapak Ibu kita akan akhiri PA kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan ini. Dan biarlah itu menginspirasi, menyemangati kami untuk tidak menyerah dan tidak berhenti. Tetapi kami boleh disemangati untuk bekerja lebih keras, untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kebangkitan-Mu menjadi jaminan bagi kami bahwa penderitaan, masalah, pergumulan bukan akhir dari kehidupan, tetapi awal kehidupan bersama Tuhan. Karena itu ada jaminan, jawaban dari kebangkitan-Mu, dan itulah menjadi semangat kami untuk menjalani kehidupan kami bergereja. Terima kasih Bapa di surga untuk perjumpaan dan segala diskusi yang boleh kami lakukan bersama, sehingga kami saling dilengkapi, diingatkan, disemangati untuk tidak menjadi lemah, tetapi untuk justru ini menjadi tantangan bagi kami yang menggairahkan kami untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang harus mendapat perawatan di rumah sakit atau juga mendapat perawatan di rumah. Kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau menyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para adiuswo yang dalam kondisi lemah, yang harus istirahat di rumah dan tidak dapat melakukan banyak aktivitas. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, melawat mereka, menghibur, memberi kekuatan dan harapan, supaya para adiuswo ini tidak menjadi lemah dan putus asa, tetapi mereka boleh tetap semangat dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk para adiuswo ini. Terima kasih Bapa, juga untuk gereja-Mu, GKJ Semarang Barat, kiranya terus memberkati para majelis gereja, supaya mereka boleh semakin bersemangat untuk melayani Tuhan melalui tugas panggilannya. Karena itu kami mohon berkat-Mu untuk para majelis gereja, supaya mereka boleh sungguh-sungguh semakin bersemangat dan bertanggung jawab dalam melayani di gereja Tuhan. Demikian juga untuk semua komisi, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, supaya mereka boleh membuat rencana-rencana program-program yang tepat, sehingga membawa jemaat-Mu dari seluruh golongan kategori umur, dari anak sampai adiuswo, boleh tetap beribadah kepada Tuhan dengan bergairah dan semangat. Terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan kalau malam hari ini kami akan mengakhiri perjumpaan kami, dan kami boleh kembali menjalani kehidupan kami, dan malam ini nanti beristirahat, mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh memenuhi hati pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.